Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas pembubaran persekutuan dalam hal keluarnya salah satu anggota dalam persekutuan. Keluarnya salah satu anggota dalam persekutuan itu bisa diakibatkan karena dia mengundurkan diri, bukan berarti dengan mengundurkan dirinya seorang anggota dalam persekutuan, persekutuan juga dibubarkan. Nah, kemudian yang kedua bisa disebabkan karena adanya kematian dari salah seorang anggota. Kita lihat untuk kasus pengunduran diri dari salah satu anggota dalam persekutuan, bagaimana proses pembayarannya. Yang pertama, ini adalah pembayaran kepada anggota yang mengundurkan diri dengan jumlah yang melebihi saldo modalnya. Pertama, kita lakukan pemberian bonus kepada anggota yang mengundurkan diri tersebut. Misalkan di sini ada Tuan S, T, dan U, mereka adalah anggota persekutuan yang mempunyai saldo modal masing-masing 200.000. Nah, perjanjian pembagian keuntungan atau pembagian laba rugi dari mereka itu adalah 50%, 25%, dan 25%. Nah, Tuan U menyatakan mengundurkan diri dan para anggota setuju untuk membayar Tuan U sebesar 230.000. Nah, kelebihannya adalah 30.000 dari modal awal si Tuan U ini. Kelebihan 30.000 itu adalah bonus yang diperoleh oleh anggota yang mengundurkan diri. Bagaimana jurnalnya? Kita lihat selanjutnya. Jurnal untuk mencatat pengunduran diri Tuan U dengan pembayaran melebihi dari saldo modalnya, yaitu modal Tuan U di debit 200.000, modal Tuan S 20.000, modal Tuan T 10.000. Kreditnya hutang Tuan U atau kas. Ini maksudnya jika persekutuan langsung membayar modal Tuan U sebesar 230, berarti nanti gunakan akun kas. Jika belum dibayar setelah melakukan perhitungan, maka gunakan akunnya hutang Tuan U. Modal Tuan S dan Tuan T ini berkurang dengan perhitungan 50 per 75 dikali 30 untuk Tuan S. 25 per 75 kali 30.000 untuk Tuan T. Kenapa menggunakan 75? Karena Tuan U itu persentasenya sebesar 25%, dia sudah keluar. Sekarang persekutuan bukan 100% lagi, tetapi kalau ada kelebihan pembayaran modal kepada Tuan U yang mengundurkan diri, berarti kelebihan itu dibagikan kepada dua anggota yang masih tertinggal dalam persekutuan. Jadi berubah menjadi 75%, 50% ditambah 25%. Kemudian yang kedua pembentukan goodwill. Nah, goodwill ini kita bentuk ketika anggota yang masih ada dalam persekutuan itu modalnya tidak mau dikurangi. Sedangkan yang mengundurkan diri dibayar dengan kelebihan dari modal awalnya. Misalkan sini Tuan S dan T tidak mau saldo modalnya dikurangi, meskipun mereka bersedia membayar Tuan U sebesar 230. Maka dalam kasus ini kita bentuk goodwill terlebih dahulu. Pembentukan goodwill kita gunakan persentase siapa yang keluar dari persekutuan, siapa yang mengundurkan diri. Di sini Tuan U persentasenya adalah 25%. Tinggal kita balik jadi 100 per 25 dikali kelebihan pembayaran 30.000. Maka terbentuklah goodwill sebesar 120.000. Jurnal untuk menjurnal goodwill-nya adalah 120.000 di debit. Terbentuk sekarang goodwill 120.000. Kemudian goodwill ini kita bagikan ke semua anggota. Modal Tuan S 60.000 itu adalah 50 per 100 atau 50% dari 120.000. Sedangkan Tuan T dan U 25% dari 120.000. Nah, untuk mencatat pembayaran kepada Tuan U, modal Tuan U, kreditnya hutang Tuan U atau kas. Nah, kapan kita menggunakan nama akunnya hutang Tuan U dan kas? Sebagaimana tadi yang saya sudah jelaskan,
sebelumnya, ya, kapan kita gunakan kas, kapan kita gunakan hutang Tuan U pada saat kita menjurnal pembayaran kepada Tuan U. Yang kedua, pembayaran kepada anggota yang mengundurkan diri dengan jumlah yang lebih rendah dari saldo modalnya. Pertama, kita bonus untuk anggota lama. Dalam hal ini kita bisa menganalisa ya, kalau misalkan yang keluar pembayaran modalnya lebih kecil dari modal awalnya, berarti kelebihannya itu untuk anggota lama. Seperti kasus berikut ini. Jika Tuan U menyetujui untuk menerima pengembalian modalnya 170, berarti ada selisih 30.000. Dari modal Tuan U itu dihitung sebagai bonus untuk anggota lama. Jurnal modal Tuan U seperti biasa di debit 200.000, hutang Tuan U atau kas di kredit 170, modal S dan T juga di kredit. Dengan perhitungan sama ya, 30.000 itu kita bagikan kepada Tuan S dan T berdasarkan persentase pembagian laba rugi mereka. Modal S 20.000 dari 50 per 75 dikali 30.000. Modal T itu adalah 25 per 75 dikali 30.000. Kemudian yang kedua, pembentukan goodwill. Kapan kita membentuk goodwill? Ketika Tuan U dibayar 170 dari penyertaan modalnya 200.000. Lebih kecil ya dibayarnya. Dengan kelebihan saldo kredit dimasukkan sebagai kompensasi terhadap adanya goodwill. Jadi kelebihan itu nanti dikompensasikan terhadap goodwill. Modal Tuan U di debit 200 berkurang, goodwill berkurang 30.000. Hutang Tuan U atau kas 170. Jadi ada pengurangan untuk goodwill ya 30.000-nya ini. Kemudian apabila terjadi pengakuan pengurangan goodwill secara bersama-sama dengan keluarnya Tuan U, maka kita bentuk dulu berapa goodwill yang terbentuk dengan keluarnya Tuan U dengan selisih sebesar 30.000 dari modal awalnya. Kita bentuk lagi 100 per 25 dikali 30, 30.000. Nah, dapatlah goodwill-nya 120.000. Nah, goodwill 120.000 ini akan kita alokasikan ke masing-masing anggota dengan persentase pembagian laba rugi dari masing-masing anggota persekutuan. Modal S dan T dan U itu ada di debit. Ya, modal S 60.000, T 30.000, modal U 200.000 karena U keluar. Goodwill di kredit 120, hutang Tuan U atau kas 170. Jadi di sini goodwill untuk ketiga anggota ini berkurang. Ya, goodwill berkurang untuk anggotanya berupa modal yang dikurangi. Oke teman-teman, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.